Nanti Pak Mardhani akan menyampaikan ini tapi saya sedikit saja. Apa rencana ke depan terkait dengan kemarin pilkada pelantikan Pak Prabowo, Pak Gibran. Jadi ke depan itu tetap ada reformasi birokrasi. Itu Pak Mardhani yang lebih paham, saya sedikit lagi. Ke depan konsennya 5 tahun pertama digitalisasi government. Kota Tangerang saya akui banyak sekali inovasi digitalisasi. Itu Bu informasi. Next. Nah, ini dari Kemenpan, 5 tahun pertama digitalisasi government. Ini dari Kemenpan juga ada sasaran desain reformasi birokrasi 2025-2045. Itu cirinya aja. Terciptanya, terwujudnya transformasi digital, terbangunnya perilaku, itu sudah dianggarkan. Itu sudah diagendakan begitu. Next. Nah, ini dari Bappenasnya. Nanti Pak Mardhani pasti ini hanya sekilas saja. Nanti di Bappenasnya ada tuh namanya transformasi tata kelola. Tinggal bahasa saja. Ini kan harus kesepakatan nanti dengan presiden baru. Di Bappenas juga sudah menetapkan ini. Bapeda lebih tahu lah. Next. Nah, ini program Astacita Pak Prabowo. Ternyata di poin 7 itu ada reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Intinya pasti reformasi birokrasi akan direncanakan kembali. Apalagi maksudnya sekarang kan dari sekretaris jenderalnya Ibu Rini yang berkelanjutan. Itu yang pengen disampaikan. Next. Nah, ini program-programnya Astacita. Nanti ini sekarang Penas, Kemenpan, Kemendagri lagi dalam proses mempersatukan ini. Makanya kemarin itu karena saya yang ditugaskan juga kemarin rapat jasa tata kelola pemerintahan. Jadi biar seragam namanya reformasi birokrasi atau tata kelola pemerintahan lah, biarlah mereka pusat pemerintahan. Ini juga ada di programnya Pak Astacita Pak Prabowo nomor 8, menciptakan pemerintahan yang berbasis digital. Jadi sudah digital teman-teman. Nggak ada lagi manual-manual. Next Bu. Ini yang perlu diperhatikan nih. Ini yang sangat krusial. Ini format sudah baku di Permen 3 2023 terkait penyusunan roadmap reformasi birokrasi general dan tematik. Ini tidak bisa dirubah karena sudah ada dibakukan. Ini general itu terkait dengan tata kelola ini sama. Jadi membuat ren aksi yang sesuai. Ren aksi itu kayak gimana? Ren aksi itu yang harus dijelaskan apa dasar Bapak Ibu membuat ren aksi itu. Memang ren aksi ini tidak terlepas dari pohon kinerja yang disusun. Isu-isu strategis itu baru pohon kinerja. Jangan setelah isu strategis langsung DPA. Kebanyakan kan kita begitu. Ya mungkin provinsi saja, Kota Tangerang sih. Nah, ini yang saya pengen bahas, yang RB general itu, yang RB tematik. Ini yang paling krusial menurut kami di next penyusunan RB tematik. Next Bu. Ini RB tematik ini. Ini format bakunya jangan dirubah. Sudah di Permen 3 2023 roadmap. Di situ dijelaskan ada aspek tata kelola atau fokus intervensi dan penjelasan ren aksi. Jadi begitu ren aksi ini yang aktivitas ya Bapak Ibu ya. Aktivitas. Jadi kalau ada kegiatan rapat koordinasi sesuai perundang-undangan itu nggak jelas. Itu Kemenpan yang tidak itu. Rapat koordinasi aja di DPA-nya tanpa dijelaskan rapat apaan gitu tuh. Kemenpan dengan Kemendagri, Pak Ibu, kami Bapeda, kami Birokrasi dan Bapeda di Provinsi Banten melakukan 3K Pak, Bu. 3K itu ya komunikasi, komitmen, dan kompromi terkait ini. Jangan ada bahasa lagi begini, Bapeda itu urusannya Kemendagri, Birokrasi itu jangan, nggak usah begitu. Kalau sampai masih ada begitu, nggak bakalan naik itu sakitnya, nilainya segala macam. Tidak ada kolaborasi di situ. Ini yang perlu dijelas, yang perlu digarisbawahi, yang fokus intervensi ya, penjelasan dan arti. Bapak Ibu dari Bapeda tahu ada tim kemiskinan, ada kan Bu ya?
ada juga tim peningkatan investasi, ada pastilah semuanya, karena Kemendagri juga memantau itu inflasi, apalagi tim inflasi. Bapak Ibu, di kami itu difungsikannya itu bukan biro organisasi yang menyusun, menagih reaksi RB ini ke Bapak perangkat daerah. Kami fungsikan koordinator tim itu. Tadi Bu Astrid menyampaikan 690 miliar digunakan oleh dinas ini, itu murni koordinasi kemiskinan itu Bapeda. Kalau di provinsinya Pak Eko ya, Bu Astrid ya, itu kami, karena kami fungsinya hanya melaksanakan, mengkoordinasikan, kami mengundang seluruh mereka yang membuat menjadi tim kemiskinan untuk ayo berduduk bareng. Provinsi jumlahnya saya lupa berapa untuk kemiskinan di provinsi, nanti Pak Madani. Si Dinsos melaksanakan apa, Dinas Kesehatan melaksanakan apa, itu sebagai koordinator penanggung jawab yang sudah bentuk timnya berdasarkan SK Gubernur dan disetorkan ke Kemendagri. Pasti Kemendagri juga memantau tim itu. Itu murni mereka yang menyusun reaksi yang harus disampaikan di reaksi RB Kemenpan itu ya. Nah, kami di dalam penyusunan reaksi itu harus ada proses bisnis, nanti jelaskan proses bisnis itu kayak gimana. Harus ada inovasinya. Kalau nggak ada inovasi, ya nggak bakalan kita kemiskinan, pasti akan naik terus malah. Harus ada perencanaan penganggaran, harus ada reaksi yang terkait dengan pengembangan SDM, Dinkes harus dilatih. Ya, terus kalau Dinsos, ya masih PDA, itu harus ada unsur itu semua. Terus penggunaan teknologi, ada nggak penggunaan teknologi tentang penanganan kemiskinan? Saya ngomong penanganan kemiskinan aja ya, contohnya. Selanjutnya ada pengawasan. Inspektor berlaku apa nih? Atau di Disnaker ada pengawasan internal enggak? Itu semua yang tahu kan perangkat daerah masing-masing. Tapi yang koordinir itu tim saya KPK itu. Jadi kemungkinan nanti tren aksi itu tim kami akan diundang malah tim itu. Sesuai dengan log frame yang dibuat ya. Tadi yang Ibu sampaikan, tadi yang Ibu Astrid sampaikan tadi tentang mengurangi beban masyarakat, kegiatannya apa itu harus ada. Kemenpan sudah membuat di permennya ini harus ada proses bisnis, inovasi, perencanaan, pengembangan SDM, penggunaan teknologi dan pengawasan. Satu lagi penjelasan reaksinya itu ada. Kenapa dibuat pelatihan naker itu dijelaskan di situ. Itu dimasukkan di sistem, di portal namanya portal LB, sama sih formatnya sebenarnya. Ya, ini ya Ibu yang harus diperhatikan betul-betul itu ini. Jangan semua reaksi itu perencanaan rapat gitu. Rapat pun harus diatur di tim itu. Rapat di biro di Dinsos rapat tentang kemiskinan, di Dinkes rapat tentang kemiskinan 10 kali misalkan, di Dinsos rapat ini harusnya diatur, cukup rapat ini anggaran biar 690 itu biar maksimal, rapatnya ada di Bapeda sebagai koordinator misalnya ya, mau 5 kali. Dinsos kamu sumbang ini, datanya lengkap, datanya yang dipakai ini. Itu yang akan sekarang saya tahu di Kota Tangerang ada satu data itu, pasti datanya sama. Jangan Dinkes datanya ini, Dinsos data ini, jangan begitu. Tapi kayaknya begitu. Ya sama lah Bu, kita juga data masih mana sebetulnya pakai data kemana gitu. Kayak di dinas koperasi aja atau dinas pariwisata, bukan sama itu UKM-nya, padahal kan beda urusan. Semacam begitu, itu yang
harus dihilangkan maksud dari pusat. Nah, next, nah ini yang harus diperhatikan ya Bapak Ibu. Ini sama. Aksinya aktivitas ya. Jangan judul rapat koordinasi, harusnya kan ada rapat koordinasi undang-undang sekian gitu, harusnya berbunyi begitu. Nah ini proses bisnis, kegiatannya ini misal ini contoh aja ya. Proses bisnis itu suatu rangkaian aktivitas yang tadi saya sampaikan ya di fokus intervensinya. Misalkan terkait dengan pemasaran dan aksinya, berikan penjualan, proses manufaktur, melayani pelanggan atau servis. Jadi pendukungnya ini contoh kegiatan-kegiatan. Pemantauan, pengawasan, pengendalian juga termasuk proses bisnis atau penyusunan bisnis dan artinya terkait dengan kemiskinan dan membuat berarti dia ada satu yang dibakukan prosesnya. Atau inovasi, jelas inovasi itu ya, contoh-contoh inovasi yang di Kota Tangerang banyak sekali. Ini contoh-contoh aksi ya, di aksi di DPA kita sudah ada itu yang diharapkan oleh Kementan. Next itu terkait dengan pengawasan dan perencanaan penganggaran penyusunan di RPK, contohnya kayak begitulah contohnya. Terus pengembangan SDM, coaching, outbound, rotasi pegawai ya kayak sekarang itu masuk dalam pengembangan SDM, cuman pelatihan kemiskinan bisa aja kayak sekarang jadi aksinya lebih tematik. Contoh-contoh kegiatannya ya, diskusi, aktivitas kelompok itu merupakan contoh-contoh aksi pengembangan SDM. Next.